Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, pasca Polda Metro Jaya merilis nama-nama daftar tersangka yang 8 orang sahabat, rasa-rasanya ini masih kurang lengkap ya. Ada satu nama yang saya kira sangat menonjol juga, bagaimana dia menjadi salah satu aktor provokatif. Dan bahkan kalau dia mengaku dirinya sebagai wartawan atau jurnalis, sungguh sangat tidak profesional dan melanggar etika. Apalagi memang berdasarkan data-data yang ada, dan itu juga sudah tersebar, saya mencatat setidaknya ada 5 hal yang sesungguhnya makhluk ini bukanlah jurnalis. Dia bukan wartawan independen sebagaimana yang dia keluarkan, dan mungkin itu juga yang membuat polisi tidak menjadikan dia tersangka. Tapi fakta ini harus dibongkar bahwa orang ini adalah salah satu dalang yang seharusnya juga ditersangkakan. Siapa dia? Dia adalah Michael Sinaga, sahabat. Nah, yang pertama saya mau pertegas dari 5 itu, bahwa Michael Sinaga ini saya punya keyakinan bukan wartawan resmi. Nama dan medianya pun itu tidak terdaftar di Dewan Pers Indonesia. Artinya setiap pernyataan dan liputan yang dia lakukan tidak memiliki dasar legalitas jurnalistik. Dan hal ini juga sudah dibongkar oleh Irjan Mas 1 TV. Yang kedua, tahun 2024 dia ini adalah caleg dari PKB daerah Sumut, juru bicara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada saat Pilpres, dan bahkan digadang-gadang menjadi menteri andai saja waktu itu yang terpilih adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Banyak hal lah bagaimana dia melakukan provokasi di Kagama pada saat Polda Metro Jaya atau para penyidik melakukan penyitaan terhadap 500 dokumen lebih. Dia membangun narasi yang sangat provokatif, menggiring opini seolah-olah apa yang dilakukan oleh penyidik itu salah, sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum kita lanjutkan mengomentari videonya, kita lihat dulu bagaimana tindak tanduk dan provokasi yang dilakukan oleh si Michael Sinaga ini. Ini videonya. Tonton video dari Michael Benyamin Sinaga ini yang mengaku sebagai jurnalis. Harus diingat, ketika mengaku sebagai jurnalis, bahwasannya tidak akan terlepas dari Dewan Pers. Ketika masuk pada tahapan sebagai pemret, tentu ada hal-hal yang harus banyak Anda lewati. Nah, sekarang kita lihat dulu pengakuan dia di Aiman Wijaksono di Rakyat Bersuara. Dan saya minta bahwa teman-teman harus mengingat baik-baik pernyataan dia, kata-kata dia ya. Hariansentana.com. Oh, oke. Ya. Dan podcast. Dan podcast. Anda pemretnya. Saya pemretnya. Anda pemret berarti Anda punya. Saya punya kompetensi. kartu wartawan utama nih. Oke, Nah, saya bisa boleh dikasih lihat. lihat juga nih. Nah, Oke. ini bikinnya tidak di Pramuka ya. Dibikin di Dewan Pers tahun 2017. Oke. Dia mengatakan dia memiliki kartu wartawan utama. Wartawan utama. Dan katanya bahwa dibikin di Dewan Pers. Oh, ini sudah menyentil ke lembaga Dewan Pers ya. Kita akan buktikan pelan-pelan satu persatu. Sekarang kita akan masuk ke sertifikasi wartawan. Karena apa? Levelnya dia adalah level seorang pemret. Level seorang pemret itu harus mengikuti ujian kompetensi wartawan, UKW. Dia harus memiliki nomor yang terregistrasi, dan juga dia sudah pasti harus terdaftar di sana ya. Terdaftar di Dewan Pers. Kita akan buktikan di Dewan Pers. Benar apa enggak? Ya, jangan-jangan dia yang palsu. Ya, dia yang gadungan. Kita lihat. Jangan ngegas dulu, slow. Kita lihat dulu. Teman-teman perhatikan di layar. Data sertifikasi Dewan Pers. Ya, kita akan lihat. Tadi dia mengatakan dia adalah wartawan utama. Nah, kalian lihat di sini ada tingkatan wartawan muda, wartawan media, dan wartawan utama. Khusus di media cetak. Nah, dan mereka kan punya media cetak. Terus, media siber. Wartawan muda sekian orang 311, media 35, utama 17 orang. Media TV
2765, 560, dan 406. Media radio sekian ya. Teman-teman perhatikan adalah data sertifikasi wartawan per media dan per kategori. Di sini kita katakan, nah dia mengatakan media cetak ya, media harian Sentana ya, katakan media cetak atau media siber, media online. Di sinilah. Di sini dalam daftar sertifikasi wartawan, dia kelasnya wartawan utama. Totalnya 289. Apakah dia salah satu? Terus yang kedua, wartawan siber. Apakah dia juga masuk dalam salah satu wartawan siber? Kita buktikan dulu siapa sih dia ini, nama lengkapnya. Di sini teman-teman, saya sudah membuka website dari Sentana. Ini adalah website mereka. Nah, terpampang jelaskan di layar. Tadi dia mengatakan bahwasannya dia adalah pemimpin redaksi. Di sini ditulis wakil pemimpin redaksi Michael Benyamin Sinaga. Oke, ingat ya nama lengkapnya. Oke, satu sudah 1-0 ya, bahwasannya dia bukan pemimpin redaksi. Tadi mengatakan pemimpin redaksi. Memalukan toh? Oke. Setahu saya nama Rukia Rosalina Siahaan ini adalah ibunya dan sekaligus pemilik dari Sentana TV. Turut berduka buat Bro Michael. Ibunya sudah meninggal beberapa minggu lalu ya. Dan itu pemilik Sentana ya. Nah, ini supaya bisa clear dan tidak ada yang songong di antara kita, ya, tidak ada yang songong sok klaim ya, teman-teman. Ya, kita paling anti ya kalau orang songong ya. Sok-sokan lagi gitu ya. Jadi ini lihat, wakil pemimpin redaksi Michael Benyamin Sinaga. Oke, sudah 1-0 tadi. Nah, kita copy namanya ya teman-teman. Copy namanya, salin. Kita menuju ke Dewan Pers. Di sini kita cari. Cukup namanya aja. Nah, berhubung di acara Rakyat Bersuara kan dia tidak menunjukkan nomor seri atau nomor sertifikat wartawannya. Ayo kalau berani tunjukin nomor sertifikat wartawannya, kita buktikan. Tunjukin. Nah, dikeluarkan tahun berapa? Tadi dia mengatakan dia menjadi jurnalis wartawan utama semenjak tahun 2017. Nah, usianya berapa saat itu? Nanti kita akan buka. Oke. Kita copy dulu namanya teman-teman. Kita lihat. Michael, oh pemirsa, 0 telur unta bebek besar, 0,0 nggak ada, nggak ada, nggak ada. Ini apa nih? Ini kita cari nama wartawannya nggak muncul. Saya nggak tahu ketuanya siapa, tapi saya menyampaikan ke seluruh relagama bahwa saya mendapatkan sebuah informasi A1, surat perintah penyitaan, tanda terima penyitaan dari Polda Metro Jaya. Saya dapat dari mana? Itu urusan kami, narasumber kami A1 tapi tidak bisa dibuka. Tanda terima 505 dokumen dari UGM. Polda Metro Jaya telah menyita 505 dokumen dari UGM, salah satunya salinan ijazah Joko Widodo. Apakah kita sebagai, bukan kita ya, apakah Anda sebagai alumni UGM menerima hal ini begitu saja? Apakah kita diam saja? Saya mau tanya, secara hukum ya, apakah Polda berhak untuk menyita dari sebuah kampus dokumen-dokumen apapun itu? Dan apakah juga Polda bisa dilaporkan? Jadi saya jawab dulu pertanyaannya tadi, apakah Polda punya hak untuk menyita? Punya. Kawan-kawan jurnalis di sini semua pasti tahu, kita harus melalui mekanisme Dewan Pers, yaitu diajak ke Dewan Pers bersama Bapak Joko Widodo yang tidak terima namanya dicemarkan katanya oleh pemberitaan saya. Nah, dan saya akan temui dengan senang hati Bapak Joko Widodo di Dewan Pers supaya kita duduk bersama di satu meja dan saya berikan hak jawab. Itulah yang sebenarnya harus dilakukan oleh Bapak Joko Widodo dan kepada penyidik Polda Metro Jaya juga supaya mengerti Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 mengenai pers. Yaitu Michael Sinaga. Kita akan ngobrolin banyak hal mulai dari pandangan PKB soal anak muda, isu korupsi, dan tentunya isu pemilu khususnya Anies Baswedan dan juga Muhammad Iskandar yang diusung oleh PKB. Seperti apa keseluruhan obrolan kami? Yuk langsung aja ikutin saya. Halo Bang Michael Sinaga. Hai. Apa kabar Bang Michael? Baik, baik. Sebelumnya terima kasih nih Bang Michael udah meluangkan waktunya buat Sobat Medcom nih. Ya, sama-sama. Hai Sobat Medcom di seluruh Indonesia. Nah Bang Michael, sebelum kita masuk ke obrolan lebih dalam nih, pengen tahu dong sekarang kesibukan Bang Michael apa aja sih? Ya, pastinya sebagai juru bicara PKB ya. Juru bicara jubir muda. Kita milenial ini dituntut banyak. Sebagai kita harus mewakili apa sih yang diinginkan oleh anak-anak muda. Ya. Dan kita juga harus mewakili perjuangan-perjuangan PKB yang selama ini dan harus selalu dilanjutkan. Ya. Selain itu saya juga jadi caleg di DPR RI di Sumut 1. Sumut 1, oke. Ya istilahnya pulang kampung lah.
Nah, pertanyaannya nih, kenapa Bang Mikael akhirnya mau memutuskan terjun ke politik nih? Apalagi kan mungkin sekarang anak muda nganggep politik ini sumber. Siap jadi menteri. Siapa yang berjuang, tapi pesan saya kepada Bang Mikael, kalau nanti Bang Mikael diangkat jadi menteri, jangan lupa sama kita yang ada di sini. Ini kadang-kadang berjuang, yang berjuang beneran kagak diorangin, yang duluan nyelonong duluan. Ya. Dari awalnya tidak ada keterlibatan saya di sini ya. Artinya pada awalnya Polda Metro Jaya mentersangkakan kawan-kawan melaporkan, membuat jadi terlapor, yaitu para peneliti-peneliti di sebelah saya ini. Tetapi semakin ke sini saya rasa kepolisian semakin ngawur. Karena akhir-akhir ini ditambah jumlah terlapor tersebut, bukan tersangka, jangan diinin ya. Jumlah terlapor tersebut bertambah 4 orang, yaitu semuanya adalah jurnalis. Kenapa kepolisian semakin ngawur di bawah Kapolda yang lama atau di bawah Pak Listio Sigit ini? Saya juga bingung. Ada apa dengan rezim Pak Prabowo Subianto? Apakah kepolisian ini sudah di luar kontrol beliau? Apakah sudah main sendiri? Sehingga jurnalis yang seharusnya dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 juga siapapun yang membuat tayangan mengenai ijazah palsu, termasuk yang di depan saya ini ada 20 nih. Apakah semuanya mau dijadikan tersangka? Mas Gibran sudah melecehkan pengadilan ini. Proses pengadilan ini tidak dianggap serius oleh Mas Gibran gitu loh. Nah, tapi ini Mas Gibran sudah melecehkan pengadilan ini, proses di pengadilan kalau menurut saya ya. Karena sebuah proses pengadilan itu adalah proses milik rakyat menurut saya, dan rakyat ini berhak untuk mencari kebenaran mengenai kasus ini. Ya kalau memang benar ya sudah datang aja, ini loh fakta-fakta yang saya punya mengenai ijazah ini. Sama aja seperti Pak Jokowi, Mas Gibran sudah melecehkan pengadilan. Saya cari sampai ketemu. Tidak usah sok-sok mendompleng, tidak usah sok-sok menghalangi jalan, tidak usah sok-sok memblokir, membuat spanduk dan segala macam, membuat organisasi, 1000 organisasi kalian bikin, saya tidak peduli. Ijazah Jokowi harus kita cari sampai ketemu. Jadi saya kira sudah jelas sahabat ya. Jadi setidaknya memang ada 5 poin. 3 poin itu saya sudah sebutkan di awal. Poin yang keempat itu ketika dia menyebut polisi ngawur dalam proses penyidikan. Ketika waktu itu dari awalnya hanya 8 orang, lalu kemudian naik menjadi 12 orang yang terperiksa, termasuk dirinya dan beberapa aktivis. Dia mengatai penyidik itu ngawur. Bayangkan. Ini kan sebenarnya pernyataan seperti ini saya kira bukan hanya bentuk pelecehan terhadap aparat hukum, tetapi juga indikasi bahwa ia tak paham mekanisme penyidikan. Dampak tanya, kini kan dia masuk dalam daftar penyidikan sebagai seorang terlapor. Sebuah bukti bahwa wartawan ini sebenarnya hanya pencipta kegaduhan kalau memang wartawan. Tapi kalau kita merujuk dari video yang di-up oleh Satu TV, jelas orang ini adalah wartawan gadungan sahabat. Karena itu wajar saja kalau dia tidak ngerti bahwa yang namanya penyidik itu dalam proses penyidikan, semua orang yang punya kaitan dengan masalah yang ada itu bisa saja dipanggil untuk diperiksa oleh polisi, termasuk orang-orang yang ngaku-ngaku wartawan, orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai pengacara, yang 2 diantaranya pengacara itu kan sudah tersangka ya. Makanya seharusnya narasi-narasi yang disampaikan oleh Michael ini sebagai seorang wartawan harusnya berimbang. Begitupun informasi-informasi yang di blow up ke publik. Tapi apa yang dilakukan oleh makhluk ini? Dia hanya menyerang Pak Jokowi secara terus-menerus. Dan memang kemana-mana dia partner dengan Rismon, dia partner dengan Roy Suryo. Podcast miliknya dijadikan sebagai ujung tombak untuk menyebarkan hoaks. Makanya
Saya heran juga kalau sampai hari ini Polda Metro Jaya hanya mentersangkakan 8 orang, harusnya 9 orang. Masuk orang ini. Nah, tapi kita lihat saja prosesnya ke depan. Karena saya dengar informasi bahwa hari ini juga dia mendapat kecaman dari Irjan ya, Satu TV, orang NTT. Dia harus meminta maaf karena kalau tidak akan dilaporkan. Ya, mudah-mudahan saja di kasus itu dia bisa masuk. Karena di kasus ini betul-betul saya kaget ketika mendengar kemarin itu Polda Metro Jaya merilis nama-namanya, sahabat. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.